Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro dan Kontra bersama Ustadz Siddiq Aljawi, pakar fikih kita, pakar politik kita yang akan membahas pro kontra seputar pemerintahan Islam, seputar khilafah ala minhaji nubuwah, seputar kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Kali wasallam. ini kita akan membahas topik yang sering diperbincangkan dan sering disalahartikan. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Siddiq Aljawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu topik yang masih panas hingga saat sekarang ini Ustadz, tentang hubungan antara Islam dan kekuasaan, Iya, Islam dan politik. Bagaimana Ustadz Siddiq Aljawi menjelaskan dengan ringkas dan sederhana bagaimana sebenarnya hubungannya begitu? baik. Jadi seorang ulama yang terkenal namanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan ad-dinu was-sultanu tau'amani. Jadi agama dengan kekuasaan itu seperti dua orang saudara kembar. Ad-dinu usun wasultanu harisun. Agama itu adalah asas atau pondasi, sementara kekuasaan itu adalah penjaganya. Wa ma la ussalahu famahdumun. Apa saja yang tidak memiliki pondasi, dia akan hancur. Wa ma la harisalahu fadha'i'. Dan apa saja yang tidak ada penjaganya, itu akan hilang. Hmm. Nah, ini menurut saya ringkas tapi sangat mendalam. Jadi Imam Al-Ghazali itu tidak memisahkan agama dan kekuasaan seperti pemikiran barat ya, sekularisme ya, atau fasluddin anil hayah, pemisahan agama dari kehidupan. Tidak, tapi agama dan kekuasaan itu ya seperti dua orang saudara kembar, atau Hmm. kalau dalam ungkapan yang lebih Indonesiawi gitu ya, itu seperti dua sisi mata uang. Kan Hmm. begitu kan? Seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi agama itu adalah pondasi, menjadi asas dalam pengaturan kehidupan bernegara itu harus berasaskan agama. Hmm. Tetapi kalau asasnya ada tidak didukung oleh kekuasaan, maka ketentuan-ketentuan agama itu akan lenyap. Hmm. Seperti sekarang misalnya, Islam sebenarnya kan mengharamkan zina. Hmm. Ketika Islam mengharamkan zina, wala taqrabuz zina, tidak sekedar mengharamkan tapi menetapkan sanksi-sanksi pidana atau hudud untuk orang-orang yang berzina. Hmm. Sehingga haramnya zina itu bisa tegak. Nah sekarang tidak. Orang berzina tidak dihukum rajam untuk yang sudah menikah atau dicambuk 100 kali. Nggak ada yang menjalankan. Hmm. Karena apa? Karena tidak didukung oleh kekuasaan yang mendukung hudud tadi. Hmm. Sehingga haramnya zina itu walaupun ada dalam Quran, seakan-akan itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada kekuasaan Islam yang menjaga agar hukum itu tetap tegak. Hmm. Nah jadi Kalau ada gitu. yang mengatakan begini Ustadz, ya saya setuju Islam itu berhubungan dengan politik, tapi secara moralitas saja, tidak dalam bentuk hukum atau undang-undang. Itu kan juga sering kita dengar. Jadi istilahnya itu mereka mengatakan moralitas saja, substansial saja. Bagaimana Nah menjawab itu? sebenarnya itu orang itu berpaham sekularisme, Hmm. cuma dia tidak ingin vulgar mengatakan saya berpaham sekuler, memisahkan aturan agama dari kehidupan. Karena kalau dia secara vulgar saya setuju sekularisme, dia tidak diterima oleh umat Islam. Hmm. Maka supaya diterima oleh umat Islam, eee, paham sekularismenya itu dia tutupi dengan halus bahwa saya setuju nilai-nilai Islam, kadang-kadang Hmm. menggunakan kata-kata nilai-nilai Nilai. Islam, Islamic values, Hmm. atau mungkin prinsip-prinsip atau substansi. Yang penting substansinya, kita jangan terlalu formal. Hmm. Lah omongan apa itu? Itu sebenarnya sekuler, orang seperti itu sekuler, Hmm. cuma dia menutupi sikap sekulernya itu dengan kalimat-kalimat seperti Hmm. itu. Di mana salahnya itu Ustadz? Nah salahnya begini, seperti yang tadi saya katakan, Islam itu punya rumusan yang khas ya mengenai hubungan agama dan kekuasaan atau negara seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Nah sebenarnya ini sedikit saya elaborasi.
sebenarnya apa yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali itu ada rujukannya dari sabda Nabi. Jadi Nabi dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan begini, eh, Al-kitabu was-sultanu sayaftariqoni. Jadi Nabi mengatakan Al-Quran, Alkitab, was-sultan dan kekuasaan itu sayaftariqoni. Suatu saat itu akan berpisah. Fala tufariqul kitaba. Kalau itu terjadi, janganlah kamu berpisah dari Alkitab atau Al-Quran. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Jadi ketika Nabi mengatakan Al-Quran dan kekuasaan itu akan berpisah, itu berarti kan menerangkan kondisi yang akan datang, akan berpisah. Berarti kondisi ketika Nabi itu mengucapkan itu kan belum terjadi. Nah kondisi itu apa? Yaitu kondisi ketika kekuasaan dengan Al-Quran itu menjadi satu kesatuan. Nah maka dari itu inilah yang menjadi satu dalil di antara sekian dalil rumusan atau relasi agama dengan kekuasaan dalam Islam. Karena Nabi sendiri mengatakan Al-kitabu was-sultanu sayaftariqoni. Al-Quran dengan kekuasaan itu akan berpisah. Artinya awalnya satu. Awalnya gitu. Satu. Nah itulah kondisi ketika Nabi itu setelah semula itu di Mekah berhijrah ke Madinah. Disitulah yang namanya kekuasaan itu untuk menerapkan Al-Quran gitu. Kekuasaan itu untuk menerapkan Al-Quran, bukan untuk menerapkan hawa nafsu penguasa atau hukum-hukum jahiliyah yang bukan Islam. Kalau kondisi kita sekarang bagaimana? Nah kondisi kita sekarang itu ya kita menyayangkan umat Islam itu dalam persoalan relasi antara agama dan kekuasaan itu banyak yang menganut sekularisme gitu. Agama ya agama, kekuasaan kekuasaan. Agama itu hanya persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya secara private, hubungan vertikal. Tapi kalau interaksi interaksi sosial apapun itu, apakah politik, ekonomi, itu bukan urusan agama, itu urusan publik. Agama itu sifatnya istilah mereka itu apa ya? Profan, suci. Sakral. Kalau kekuasaan profan. Nah, itu jadi ini pemikiran-pemikiran semacam ini sebenarnya ya pemikiran yang tidak berasal dari Islam. Yang namanya paham sekularisme itu bukan ajaran Islam. Tidak pernah muncul dari peradaban Islam. Itu munculnya dari Barat. Hasil dari revolusi Prancis 1789 sampai 1799 selama 10 tahun yang awalnya di Eropa itu agama dan kekuasaan itu menjadi satu. Jadi antara gereja, khususnya gereja Katolik ya, dengan para raja, para kaisar itu berkolaborasi ya di dalam sejarah Eropa yang panjang yang namanya The Middle Ages atau The Dark Ages, itu abad ke-5 sampai 15 Masehi. Itu lalu lambat laun mengalami proses sekularisasi yang itu puncaknya revolusi Prancis. Nah, setelah revolusi Prancis itu agama dengan kekuasaan itu akhirnya terumuskan bahwa agama dan kekuasaan itu tidak boleh menjadi satu. Itu rumusan dari Barat, bukan dari Islam. Nah itu satu ada penjelasannya. Kenapa kok orang Islam banyak yang menolak khilafah, menolak agama menjadi pengatur kehidupan bernegara bermasyarakat? Ya karena memang terpengaruh oleh peradaban Barat itu. Gitu. Ada nggak hadis Rasulullah yang memberikan isyarat kepada kita, orang-orang yang mengikuti yang bukan dari Islam ini gimana itu? Nah, ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah mengatakan begini, latat tabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kamu hai umat Islam akan mengikuti cara hidup umat-umat sebelum kamu, sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu hujra dhabbin, kalaupun mereka itu yang diikuti tadi masuk ke dalam lubang biawak, tabi'tumuhum, kamu akan tetap mengikuti mereka. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang diikuti tadi
adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Qala faman. Nabi mengatakan, lalu siapa lagi gitu loh. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis inilah yang bisa menjelaskan bahwa dalam kondisi saat ini kok ada orang-orang Islam itu yang mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani, walaupun tidak mengikuti agama mereka, tidak masuk Kristen atau tidak masuk agama Yahudi, tapi mengikuti cara hidup mereka. Cara hidup itu ya salah satunya adalah relasi agama dengan kekuasaan. Mengikuti pemikiran mereka. Mengikuti agama dan kekuasaan itu jangan dicampur. Kalau dicampur itu seperti kejadian di Eropa. Loh, itu kan pengalaman orang Kristen. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa digeneralisasi bahwa agama itu, semua agama dipisahkan dari kekuasaan, dipisahkan dari negara. Jadi yang benar itu mestinya itu dari sejarah Eropa itu pemisahan agama Kristen dari kehidupan. Jadi jangan digeneralisasi pemisahan agama, semua agama Islam jadi korban. Nggak benar dong itu. Ya, gitu. Terima kasih Ustaz Siddiq Aljawi. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita yang sebentar tapi daging semua ya, karena bicara tentang persoalan yang paling sering dibahas, bagaimana hubungan Islam dan politik. Intinya seperti mata uang. Satu mata uang, berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Itulah yang harus kita perjuangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.